Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Rizky Novali. Dan seperti biasa di malam Jumat Kliwon kita balik lagi bersama Maljum Podcast. Dan sumbernya masih sama atau teman ngobrolnya masih sama, yaitu Masmu. Oke, selamat malam Masmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Oke. mendengar podcast Malcumnya. Gimana, sehat Mas Eh, Rizky? Sehat-sehat alhamdulillah. Masmu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga. Bisa ngobrol-ngobrol lagi di Iya, kesempatan ini kali ini. udah lama nih, malah kemarin aku yang dikabarin duluan ini mau ngobrol lagi nggak nih soal malam Jumat. Yang Iya, jelas iya. nanti malam Jumat Kliwon ini ya waktu disiarin. Oke, di obrolan yang kemarin kan kita udah bahas soal indigo nih Mas. Oke, ya Ya, betul. soal indigo, soal ya kaitannya sama penglihatan-penglihatan ya, Ya, baik itu kayak semacam penglihatan agak ke masa depan, atau ada feeling atau penglihatan yang makhluk-makhluk, ya intinya perasaan ya Mas. mm-mm. Udah agak lama nih soal indigo nih kemarin. Iya, Penonton-penonton benar juga. kemarin pembahasannya juga belum terlalu detail, tapi ya nggak apa-apa lah, Mm-mm, sekilas kemarin anggaplah kurang lebih seperti itu untuk anak mm-mm. yang menurut pengertian indigo. Ya, buat teman-teman yang masih penasaran soal indigo, bisa diputar lagi tuh di Spotify obrolannya, atau bisa juga lewat YouTube, tinggal diputar lagi aja. Oke, buat malam ini nih masih kaitannya dengan, ya masih ada sambungannya sama indigo. Biasanya hal-hal yang bikin orang-orang penasaran atau tabu itu soal dari perwujudan-perwujudan makhluk halus itu sendiri, Masmu. Oh, bentuk-bentuknya ya. Iya, kayak semisal contohnya di film horor deh. Apa bener yang namanya makhluk-makhluk halus itu bentuknya seperti itu? Nah, kan yang biasa tahu itu ya salah satunya kemarin yang disebut sebagai indigo itu. Nah, Hmm. kalau jenis-jenisnya ini di Indonesia itu kan istilah-istilahnya ada banyak tuh. Dari genderuwo, dari pocong, kuntilanak, kemudian tuyul. Nah, apakah memang benar wujud-wujudnya seperti itu, atau itu hanya sebatas rekaan dari film horornya sendiri atau sutradaranya gitu? Kita Oke, ya. berarti bahas tentang perwujudan ya. Nah, Mm-mm. sebelum membahas perwujudan lebih detail, yang pertama sekali lagi bahwa hantu, jin ataupun setan itu wujud aslinya manusia itu tidak pernah bisa melihat ya. Mm-mm. Tidak ada yang bisa melihat wujud asli makhluk halus itu, jin ataupun setan itu. Nah, karena apa? Kan ada tuh yang hadis atau dalil yang mengatakan ketika orang mengaku bisa melihat jin atau setan, maka Mm-mm. batallah persahadatannya ya, kalau kurang lebih seperti itu. Mm-mm. Nah, untuk penjelasan di sini sebenarnya yang dimaksud dengan melihat jin, mengaku bisa melihat jin dan setan dalam bentuknya itu maksudnya bentuk aslinya ya. Kalau Mm. misalkan ada orang ngaku-ngaku bisa melihat bentuk atau bentuk jin dan setan itu dalam bentuk asli, berarti udah 100% itu bohong. Makanya Mm. batallah persyahadatan atau keislaman orang tersebut. Tapi beda kasusnya kalau dengan melihat bentuk yang sudah umum yang sering kita lihat, atau sering kita dengar di masyarakat kita di Indonesia khususnya, itu insya Allah tidak membatalkan persyahadatan seorang itu. Kalau misalnya dia Muslim ya, terus dia nggak keluar dari Islam gitu, nggak batal ya selamanya ini. Oke, jadi yang direkakan oleh misal film-film atau yang mungkin pernah dilihat oleh orang-orang, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja, yang baik itu emang dasarnya punya kemampuan kelebihan indigo tadi, atau yang memang
karena mungkin lagi capek terus tiba-tiba bisa melihat, berarti itu bukan perwujudan asli ya? Betul, itu Hmm. bukan asli. Sebelumnya, bentar dulu Mas, ini dan sedikit merinding nih. Kayaknya ada yang mau ikutan podcast. Waduh, waduh, waduh. Bentar ya. Di situ juga baca-bacalah, bukan pada main ke situ pada ikutan podcast. Teman-teman juga yang pada dengerin podcast kali ini, mohon untuk sambil baca-baca dulu untuk meminta perlindungan. Semoga sih tidak ada yang ikut dompleng ya. Bentar dulu, bentar. Ya kok, Merinding ini maksud. ya tiba-tiba saya juga merasakan nih. Aku juga merasain nih. Oke, balik lagi Mas Rizky. Di tempatku aman nggak nih? Balik lagi tentang jenis atau bentuk hantu yang kita kenal. Yang pertama kan ada Mr. Poci ya. Kita inisial aja ya, jangan terlalu itu banget. Oh, jangan terlalu vulgar ya. Oke. Ya kalau nanti kalau apa nggak sengaja vulgar ya anggap saja lagi lupa gitu ya. Yang kedua ada Miss Kun ya, Miss Universe-nya. Terus yang ketiga ada Om Wowo. Ya. Yang terus ada Dedek kecil. Jenis-jenis yang lainnya. Sebenarnya perwujudan itu kan tergantung kebudayaan wilayah atau tempat masing-masing ya. Karena di Indonesia yang mayoritas kita Muslim, ya, orang meninggal kalau pakai di Islam kafan kan gitu ya. Pakai kafan dipocong ya kan. Jadi ketika orang beranggapan nanti mayatnya bangun jadi menyeramkan bentuknya ya, bahwa bentuk pocong ya seperti itu yang sudah dimakamkan. Jadi mindset atau image masyarakat tentang hantu yang ada yang terbentuk ketakutannya seperti ini. Nah, hal-hal ketakutan yang ada di masyarakat kita, ya kan, aura-aura negatif dari ketakutan itu diserap oleh bangsa jin yang sesat ya, sekali lagi bangsa jin yang sesat, karena bangsa jin pun juga ada yang sesat, ada yang Muslim, ada yang netral, dan ada yang nggak tahu dia masuk netral atau sesat atau Muslim, ada prosentasenya. Nah, kalau jin yang Muslim, insya Allah ya dia nggak akan mengambil wujud-wujud seperti itu yang menakutkan. Kebanyakan mereka mewujudkan dirinya tuh sosok yang alim. Berarti kayak manusia biasa gitu, bisa jadi. Iya, kayak manusia biasa, cuma dia lebih enak lah dipandang dan nggak menakutkan ketika melihatnya. Kalau jin-jin yang sesat ini, mereka menyerap aura negatif atau aura ketakutan dari masyarakat yang ada dan mewujudkannya. Ya, semakin banyak aura yang diserap, maka semakin banyak kekuatannya. Ibaratnya kayak HP itu kalau dicas ya, aura ini seperti cas, energi yang masuk. Kalau HP-nya udah penuh, maka ya kita bisa digunakan ilmunya, bisa digunakan aplikasinya. Jin pun sama, ketika sudah menyerap aura-aura negatif itu, mereka digunakan untuk lebih mewujudkan, lebih untuk menampilkan eksistensinya seperti yang masyarakat takutkan. Misalkan contohnya Poci ya, dia berbentuk Poci. Miss Universe ya, Miss Universe gitu. Itu biasanya tuh karena jin-jin yang sesat ini ya kan. Ada yang juga yang berasal dari korin. Korin merah ya, kalau kita mengenalnya tuh korin merah. Manusia kan ada pendampingnya ya, selain malaikat ya. Itu ada korin. Nah, korin ini bisa baik, bisa buruk tergantung kelakuan manusianya ketika hidup. Ya. Berarti kadang kan kita suka menjumpai, misalkan ada orang baru meninggal berapa hari, kok di sekitar rumahnya kok kayak lihat itu, kayak lagi jalan-jalan apalagi duduk di depan rumah misalkan. Nah, itu sebenarnya bukan
orang yang meninggalnya pulang ke rumah, tapi perwujudan jin korinnya. Karena jin korin kan ikut lahir ketika manusia lahir, jin korin ikut lahir. Nah itu mengambil wujud manusianya dan menampakkan ke masyarakat di sekitar rumah itu. Nah, korin merah, ya, korin merah ini yang jahat. Itu mengambil wujud, kalau bisa dikatakannya poci KW lah. Karena dia berasal dari bangsa korin, bukan dari bangsa jin. Kalau bangsa jin kan memang pocinya asli. Oh beda. Perwujudan dari kekuatan. Iya, perwujudan dari kekuatan jin itu sendiri. Kalau korin merah itu perwujudan ngambil dari, ya karena manusianya itu. Manusianya dibentuk poci, Dan biasanya yang model-model korin KW ini, poci KW ini, korin merah ya, itu yang biasanya dimanfaatkan oleh dukun-dukun, itulah, para praktisi paranormal ilmu hitam, ditangkap, dimanfaatkan untuk keperluan para dukun ini. Jadi bukan jin ya, tapi korin yang ditangkap. Iya, kalau yang ditangkap itu bangsa korin. Kalau ada bangsa jin yang ditangkap, karena bangsa jin sendiri kan juga tingkatannya macam-macam. Oke. Nah, dari perwujudan ini tingkatannya beda-beda juga Mas. Kayak ya Mr. P, Poci, terus Miskun, Om Wowo. Itu punya tingkatan sendiri-sendiri level-levelnya atau selevel semua? Tetap ada tingkatannya masing-masing. Kalau untuk poci sendiri, tingkatannya mungkin nggak terlalu bisa terlihat ya. Paling cuma jenisnya saja, misalkan jenisnya ada yang hancur, ada yang biasa. Tapi kalau miskun itu biasanya tingkatannya berdasarkan warna. Kan ada tuh kalau di konten-konten horor di YouTube atau di mana, itu kan ada penampakan miskun putih, miskun merah, kan ada yang miskun hitam. Itu warna itu menunjukkan tingkatan berapa lama dia sudah menjadi miskun gitu lah. Ada tingkatan warnanya. Nah, warnanya apa aja tuh Mas? Ada ya, kalau yang putih ya yang biasa kita lihat kan, sering kita jumpa itu paling berapa ya, kurang lebih 100 tahunan kalau nggak salah itu. Itu usia muda. 100 tahun usia muda ya kalau buat bangsa jin ya. Itu muda, kalau bangsa jin itu usia muda. Ya. Jadi mereka lebih sering menampakkan eksistensinya tujuannya agar lebih banyak menyerap kekuatan. Jadi semakin meningkat kekuatannya, semakin itu kan ilmunya semakin tinggi, nanti munggah kelas lah, naik level dari putih, nanti mungkin bisa jadi warna kuning, jadi merah, tingkatan selanjutannya. Berarti dari putih ke kuning merah. Jadi kayak ini ya. Jadi kayak tingkatan sabuk di karate. Sabuk bekas. Ada tingkatannya sebenarnya. Kalau lebih rinci kan pertama putih. Itu kurang lebih 100 tahunan. Terus yang kedua tuh kalau nggak salah pink atau ungu lah, pink keunguan kayak gitu lah. Itu 100 tahun sampai 200 tahun usianya. Terus ada yang hijau. Ada hijau. Hijau, makan kita nggak jarang pernah lihat ini. Itu 200 sampai 350 tahunan. Terus ada yang biru sampai 500 tahun, terus kuning. Nah, habis kuning tuh merah. Merah itu berarti termasuknya levelnya tinggi ya, lama ya? Iya, tadi kalau miskun merah itu bisa dari bangsa jin yang sesat itu, ya, usianya tuh udah tua lah, udah senior lah. Ada juga yang miskun tuh dari korin, maksudnya korin merah yang manusia mati itu. Nah, karena dia wujudnya korin merah, jadi ngambil perwujudannya miskun merah. Jadi nggak melewati tingkatan putih dulu, dia langsung merah langsung. Oh gitu. Nah yang terakhir itu yang warna hitam.
Nah, warna hitam ini biasanya wujudnya Om Wowo nih kayaknya. Nah, kalau kita masih bicara miskun dulu. Oh, udah nulis miskun. Iya, Oke. yang terakhir itu warnanya hitam. Itu tuh udah paling atas itu. Berarti umurnya bisa sampai berapa, Mas? Kira-kira Yang mana? yang hitam itu di atas 1000 Ya, tahun berarti. jadi umur mudanya 700 itu 700 tahun Oh, sampai 700 ribuan. tahun. Buset. Oke, Jadi ya oke. udah enggak. Tapi kalau buat di Indonesia atau kasus dari Masmu sendiri udah pernah lihat semuanya? Semua level itu apa belum? Kalau levelnya enggak sih. Paling kebanyakannya yang putih sama yang merah itu aja. Kalau yang Hmm. lain-lainnya sebenarnya kalau semakin tinggi tingkatannya mereka lebih memilih untuk menjauh dari kehidupan manusia itu loh. Lingkungan-lingkungan manusia itu lebih Hmm. menjauh. Jadi baratnya nggak mau ngurusin. Aku urip-uripku dewek. Aku punya lingkungan sendiri, aku punya kehidupan sendiri. Kalau yang muda-muda itu kan yang putih-putih dia masih berusaha mencari eksistensi dan jati diri gitu. Bahasa. Oke, bahasa anak muda banget lah ya. Iya. Makanya kan yang sering muncul putih, putih, putih ini kan. Cari jati diri. Ya, itu memperkuat juga ya memang pernah dengar kayak Iya. semakin sering dibicarakan atau ya maka yaitu aura-aura dari orang-orang membicarakan itu juga kan ada yang diserap juga kan sama si jin ini Ya ya. karena kan mereka bangun rasa takut gitu. Mm-mm. Ketika anggap saja lah sekarang kita lagi ngobrol kayak gini ya. Mm-mm. Seperti tadi kan ada yang mau ikutan dompleng ya kan. Mm-mm. Ketika kita membicarakan terus kita punya rasa takut, ya, ya udah mereka juga menyerap gitu. Mm-mm. Makanya nggak usah takut ketika ada hal-hal seperti itu. Ya udah cuek baik, nggak usah takut. Karena kalau semakin takut pikiran kita ngeblank ya. Pikiran kita ngeblank, semakin kita takut, energi kita semakin disedot, kita semakin lemas, pikiran kita udah nggak bisa berpikir apa-apa. Tapi kalau misalnya kita ingat sama Allah, ketika Mm-mm. misalkan melihat atau tahu-tahu ada di samping atau di mana, misalkan lihatlah, kita ingat sama Allah, kan kita berusaha memunculkan energi positif kita untuk melawan. Mereka lemah itu sebenarnya. Mereka tuh makhluk yang lemah. Dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa sebenarnya jin dan setan itu adalah makhluk yang lemah gitu. Nggak ada yang istilahnya kuat atau apa. Selama kita bisa memunculkan aura positif kita tenang menghadapinya, anggap saja Allah itu udah biasa lihat kalau misalkan lagi seperti itu udah gitu. Intinya jangan Mm-mm. berpikir takut ataupun apa. Yang penting kita tetap ingat sama Allah, intinya itu ya, zikir dalam hati. Kalau misalnya nggak bisa ngomong dikit dalam hati, Allah 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 misalkan gitu. Mm-mm. Oke. Terus ini masih kaitannya sama penglihatan tadi kan yang terlihat itu ya wujudnya seperti itu, Mas. Nah, terus Iya. ini ada apa pertanyaan yang mungkin masih dianggap tabu juga, bener apa enggak? Kayak apa bener kalau misal si jin ini sedang menampakkan diri ke kita, terus kita itu menatapnya tanpa berkedip, dia itu nggak bakalan bisa hilang. Emang iya? Ya sebenarnya tadi balik lagi ketika kita tatap mata aneh ya, Mm-mm. tatap mata. Kalau tatap mata sama istri apa sama pacar mungkin tambah cinta ya. Iya deh. Kan secara magnetnya kan seperti itu ya, ada daya Mm-mm. tariknya. Ini pun sama itulah. Ketika kita melihat mereka tatapan langsung, ya Mm-mm. takut kan. Mm-mm. Awalnya karena takut itu, karena takut, bingung, otak kita tuh masih ngeblank, mati, nggak bisa Mm-mm. bekerja. Makanya otak tidak bisa memerintahkan, mata nutup misalkan, Mm-mm. kemedep cara Jawa nih, berkedip itu nggak bisa karena otak kita udah ngeheng. Energi kita sedang disedot sama mereka itu, Mm. energi ketakutan kita.
Makanya hati, ketika akal kita sudah tidak kuat bekerja, hati kita masih bisa kuat karena Allah ada dalam hati kita, ya kan. Pikir Allah, Allah, Allah. Dia lama-lama kan sadar, oh berani, energi positif kita kan mulai melawan, gitu. Nah, bukan karena nggak bisa kemudian tuh semakin jadi nggak hilang ya, enggak kita lihat terus ya. Kalau misal kita melihat tapi kita tuh berani gitu ya, kita berani melihat itu terus emang sengaja nggak ngedip, itu dia beneran gak bisa hilang atau emang cuma karena tadi lagi tarikan energi aja? Sebenarnya bisa hilang sih. Bisa hilang. Cuma kadang kan mereka itu seolah-olah nantangin gitu. Dan kita ketika mereka terus-terusan, mereka tuh wah ada lawan ini. Mau kuat seberapa. Makanya kalau ketika lihat kayak gitu udah lihat yang lain aja. Oh sekelas ada di situ, ya udah lihat. Dan kita gitu. Tapi kalau kebanyakan orang kadang kebanyakan nggak sadar ya. Ya karena rasa takut itu sih, mindset kita yang dibangun dari film-film horor. Kita ditakut-takutin waktu kecil. Jadi ketika melihat seperti itu yang bentuknya seram, kita takut duluan, badan kita lemes dulu. Nah kalau sering lihat, anggap aja lah seperti yang kemarin saya pernah sampaikan, ketika lihat miskun, anggap saja model iklan sampo gitu kan, pikiran kita relax gitu loh. Model iklan sampo, oke. Iya, kayak melihat poci, ada guling, ini lihatnya jadi nggak terlalu, cara Jawanya sepaneng gitu loh, nggak terlalu buyeng banget lihatnya. Kalau takut ya. Jadi mindset kita takut duluan gitu loh. Terus tadi udah miskun ya, yang apa ini? Apa selanjutnya, mau yang poci dulu apa yang Om Wowo dulu nih? Poci kan tadi udah dibahas ya. Ini udah sedikit. Kurang lebih cuma karena perbedaannya nggak terlihat banget. Kalau miskun kan warna, kalau poci kayaknya nggak terlalu terlihat perbedaannya. Mungkin dari Om Wowo ya. Kalau bila boleh dikatakan, Om Wowo itu termasuk jin yang lama lah, jin dari kepulauan asli gitu. Di mana-mana pun sebenarnya ada. Karena bentuknya bukan bentuk ngambil dari budaya setempatnya. Ketika di Mekah pun ada ya kan bentuk-bentuk seperti itu, karena kan perwujudannya seperti kera besar, ya kan. Ya, karena zaman dulu kan sebelum manusia ada kan perwujudan itu ada. Nah, makanya jenis Om Wowo ini kalau boleh dikatakan kuat secara dari poci sama miskun, ya Om Wowo tingkatannya lebih tinggi lagi. Oke, Om Wowo berada lebih di atas ketimbang poci sama miskun berarti ya levelnya. Iya, dan mereka pun juga kan jarang jarang menampakkan dirinya ke masyarakat atau ke manusia, ya kan, jarang, kecuali manusia ini masuk ke wilayah mereka dengan istilahnya nantangin gitu loh. Mereka pun juga nggak mau ditantangin. Om Wowo itu kalem sebenarnya. Om Wowo kalem, bukan yang digambarkan kayak ya karena sosoknya hitam besar, terus bayangan kebanyakan orang ya termasuk aku sendiri kayak yang wah gitu loh. Menyeramkan gitu loh. Pernah maksudnya lihat misalnya di konten-konten Om Wowo itu ngejar-ngejar, kecuali konten palsu loh. Iya juga sih. Ya, mereka kan cuma wujud di sana. Dia berdiri aja di sana ngeliatin kita lagi ngapain. Ya, adalah waktu zaman sekolah dulu SMA, ya kan, sok yang di bagian mana depan
beringin depan ya kan. Oh iya 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 iya. Yang Kan mereka apa? yang selatan Ada atau yang ngejar utara? Yang selatan ya? yang selatan. Kan kalem, maksudnya nggak ibaratnya yang jahilin, nggak pernah kan yang jahilin kan rata-rata pocis sama miskun. Iya 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 benar benar. Iya, Kalau yang kayak gitu. diberingin 10-6 itu apa Mas Bro? 10 berarti yang belakang itu ya. Yang beringin Kalau kecil itu kan ya di istananya di belakang. situ. Iya. Sekarang masih ada. Beringinnya nggak dibongkar itu kayaknya. Kalau main ke sekolah kayaknya masih ada. Itu beringinnya Itu di udah sana tuh istananya. dibongkar itu Mas. Tapi ada beringin lagi kayaknya kalau main apa beringin baru itu. Oh, soalnya dulu pernah waktu acara kayaknya penerimaan tamu ambalan deh. Ya salah satu adik kelas kita kan ada tuh yang langganan untuk media. Iya iya. Ada langganan media itu dan kebetulan aku ada di situ. Nah, terus kan dia dimasukin gitu. Iya. Nah, terus ini malah jadi out of topic dulu ya, sebentar. Iya nggak Cerita. apa-apa. Waktu itu kan acara penerimaan tamu ambalan. Sebentar, sebentar. Kayaknya bukan penerimaan tamu ambalan deh. Soalnya waktu itu, Bukan. aku ingat momennya kayaknya banyak tamu dari luar. Kayaknya bukan. Kayaknya lomba ini deh. Giriwana Rally, GWR. Iya betul. Nah, sekolah kita itu dulu mengadakan itu Giriwana Rally dan otomatis kan banyak sekali orang luar yang tidak tahu keadaan sekolah kita. Iya. Nah, kebetulan pas itu ya datang ke situ sebagai alumni Ambalan juga dan bersama adik kelas kita itu. Nah, ya kebetulan momennya itu waktu mau api unggun pokoknya malam lah. Ada acara api unggun. Dia dimasuki terus aku tanyain itu bilangnya tolong antar saya ke rumah bilangnya gitu. Tolong antar saya pulang. Bilangnya kan gitu. Nah, keadaan di lapangan belakang ya sedang ramai, banyak tamu dari mana-mana. Supaya tidak terlihat ya sempat dibilangin sama aku kayak yang bilang, "Oke, kita antar ke belakang tapi kamu jalannya biasa aja. Jalannya kayak orang normal, jangan sampai mengundang perhatian orang lain." Dia itu awalnya ya nurut gitu, Mas. Awalnya nurut. Nah, Nah, terus waktu udah diantar sampai ke area parkiran itu, dia itu mintanya ke belakang. Nah, padahal kan jalan pulang kan ke depan kan. ya, Nah, ya karena di belakang banyak orang rame, kita paksa buat ayo kita antar pulang tapi ke depan ya. Itu sempat sempat akhirnya dibawa ke depan, tapi dia nggak mau bilangnya rumah 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 saya di belakang bukan di depan gitu. Bilang kayak gitu. Nah, terus ya udah akhirnya kita antar dengan syarat yang tadi tetap tetap berjalan dengan layaknya orang normal, cuma ya emang matanya merem kan. Nah, sambil kita pegangin dia berjalan normal dan mengarah ke bekas lokasi pohon beringin yang di 10-6 itu, dia langsung bersimpuh. Langsung bersimpuh jatuh gitu, bersimpuh nangis-nangis. "Loh, rumah saya mana? Rumah saya mana? Kembalikan rumah ya, saya," bilang gitu. Nah, dan itu baru tahu ternyata yang memasuki itu penghuni ya penghuni situ yang di 10-6 itu. Nah, itu perwujudannya siapa penghuninya, Mas? Apakah emang orang Om Wowo yang kalem gitu atau beda orang? Beda orang, aduh, beda wujud. bentar. Aduh, bentar. Yang dibilangin datang. Lah, Astaga. Bentuknya cewek. Ya, oh. rapi.
Nah, kalau yang di Beringin 10/6 itu kan sebenarnya istana. Istana dari seluruh komplek SMA sekolah kita itu ya. Ya, 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 sekolah kita aja nyebutnya. Itu istananya di situ. Nah, yang masuk itu ratunya sebenarnya, Oh, ratunya. Iya bang, kayaknya dulu sempat nggak ada pohon beringinnya, tapi kayaknya kemarin waktu saya terakhir main ke sekolahan pas apa ya? Oh pas PTA kemarin, PTA yang kemarin 2000 kacau itu, tahun ini. dua ini berarti ya? Dua Iya tiga yang ini. kemarin Oh, katanya banyak kasus pesertanya pada kesurupan ya kan. hmm, Besoknya kan saya kan main ke sekolahan. Itu kayaknya masih ada yang mm-mm. cuma bentuknya emang Tunas, baru bukan? sih, mungkin mungkin anu ditanam baru lah enggak itu. Oh, Tapi masih ditanam ada baru. secara istilahnya tuh masih ada. Iya, oh istana. Soalnya waktu itu ya emang keadaan posisi itu benar-benar bersih, beringinya udah nggak ada, udah dijadiin taman waktu itu ya. Berarti Iya. sekitar sekitar mungkin 2016 atau 2017 lah. 2016 kalau nggak salah itu. Ah, lupa pokoknya itu udah bersih lah, nggak ada kayak tunasnya pun nggak ada gitu. Kalau tapi sampai sekarang masih ada kalau perwujudan al gaibnya gitu. Ada kemarin waktu main ke Hmm, sana tuh ada, masih ada. Walaupun ya emang bentuknya taman, terus ada pohon nah kayak beringin kalau nggak salah. Itu masih ada. Ada nggak tahu karena mungkin dikasih pohon lagi mungkinnya jadi ada lagi ada lagi. mungkin. Nggak. Oh, gitu. Oke, oke. Balik ke laptop Oke, iya balik ke Om Bowo-nya lagi. ya. Tadi sampai mana? Tadi perwujudan itu kan Yang Om Wowo ya kalem ya, kalem. kalem. Nah, terus kan ada sok dengar cerita Om Wowo itu menyerupai orang ya kan. Mm-mm. Menyerupai misalkan suaminya siapa misalkan. Ya, ada sebenarnya ada yang kasus-kasus seperti itu pernah menjumpai beberapa gitu kan. Hmm, bisa bisa Jadi berwujud jadi orang juga. iya itu ya anu Om Wowo yang nakal. Hmm, Om Bowo yang Jadi nakal. ilustrasi kasusnya masa kayak gini. Misalkan ada suami istri ya kan. Dilala mungkin suaminya pamit kerja kemana gitu. Terus apa namanya? Karena melihat isi istri ini kesepian, ya. Mm-mm. Nah, Om Wowo ini mewujud menyerupai suaminya. Nah itu nanti cara bedainya gimana Mas? Penting ini kayaknya nih Mas. Bagi Kalau yang sudah menikah itu. kalau perbedaannya ya nggak ada, cuma paling lebih pendiam, nggak banyak ngomong. Kalau mungkin suami aslinya lebih ceria, ngomongnya banyak, seperti Hmm. yang mungkin dia pendiam, terus biasanya langsung ngajakin ke kamar biasanya. Oh begitu. Ini yang Mm-mm. Om Wowo nakal nih berarti ya. Iya, Berarti paling kunci utamanya tetap disuruh berdoa dulu ya Mas. Kalau misal sampai begitu. iya, iya tetap Berarti tetap kalau harus semua awalan berdoa. iya kalau misalnya dia nggak mau berdoa berarti harus dicurigai gitu ya. Ya bisa jadi, bisa jadi. Malah kadang sepelalen orang dongai. Ya, deh. Itu tadi Om Wowo ya. Terus Ah, yang berikutnya mah ada dedek kecil. mm-mm. Ya, dedek kecil pencuri timun, kancil itu. Nah, perwujudan dari dedek kecil ini sebenarnya kan dari golongan jin ifrit. Oh beda lagi. Bukan bukan Iya, karena dia apa anak kecil aja gitu. Oh, dia bukan. mati gitu. Iya Misalkan maksudnya bayi kayak mati. kayak perwujudan karena ada anak kecil yang meninggal. Jadi ya udah wujudnya
setan menyerupainya seperti itu kayak gitu. Bukan berarti. Iya. Ada yang tuyul dari proses seperti itu, ada dari anak kecil ya. Tapi mereka tidak seperti tuyul yang lain ngambil uang, enggak. Mereka hanya sebatas perwujudan jin hantu anak kecil misalnya. Kalau yang tuyul yang dipekerjakan untuk ngambil uang ya, itu dari golongan jin ifrit. Nah, jin ifrit ini kayak pernah dengar waktu di cerita Rasulullah dulu atau di ceritanya Nabi Sulaiman kalau nggak salah. Ya, jin ifrit itu golongan mana, Mas? Maksudnya golongan jin yang seperti apa? Ya, jin ifrit kan jenisnya juga macam-macam ya, nggak semuanya, ada yang gede, ada yang kecil. Kalau yang di cerita kisahnya Nabi Sulaiman itu kan jin ifrit yang pangkatnya tinggi. Nah, kalau jin ifrit yang sekarang kita kenal yang bekerja sebagai tuyul ini ya jin ifrit anak kecil. Ya perwujudannya sama seperti yang diceritakan di film-film atau cerita-cerita, bentuknya anak kecil, gundul, ya kan, mukanya tua, ya kan ada. Oke. Biasanya kalau yang tuyul-tuyul kayak gini yang kerjanya ngambil uang, itu dijadikan sebagai pesugihan. Ya. Oh, dijadikan pesugihan. Ya itu ngambil uang itu ya. Iya. Biasanya kan ada maharnya. Oh, tetap ini ya, tetap ada itunya ya. Ada maharnya Iya, juga. misalkan jin ifrit ini atau tuyul ini kerjasama sama dukun misalkan. Itu istilah aslinya kerjasama ya. Cuma itu sebagai perantara calo lah. Iya. Nanti siapa manusia yang pengen cepat sugih, misalkan mau pengen melihara tuyul kan bayar ke dukunnya. Mahar, istilahnya mahal, bukan beli tapi mahar sebagai pengganti. Kelasnya pun ya berbeda, semakin mahal semakin canggih lah. Maharnya juga semakin tinggi ya. Iya. Itu apa namanya? Kan kalau habis kerja misalkan habis itu kosong minta susu ya, minta nyusu, apa sih istilahnya, nenek minta susu sama ibunya ya. Kalau dikasih susu udut ya nggak mau. Nanti susunya dia dari istri kita, misalkan kita udah berkemudian istri kita minta nenek ke istri kita. Sebenarnya yang diisap bukan air susu tapi darah. Iya, darah istri kita disedot. Makanya istri para pemelihara tuyul ini usianya biasanya nggak lama. Karena itu sih ya, darahnya disedot terus. Ya intinya mengerikan ya kalau yang sampai berkaitan sama hal-hal begitu. Berarti juga sekarang. Berarti emang yang gimana Mas? Silakan duluan. Zaman sekarang dibilang semakin modern, harusnya semakin banyak yang berpikir secara logis. Pengen sugih harus bekerja, tapi kebanyakan zaman sekarang semakin maju malah semakin mundur. Iya, masih tetap berpikir jalan pintas yang seperti itu ya. Maksudnya banyak sih kan kasus-kasus kayak tuyul kayak gitu kan, uang hilang di wilayah mana sering dimintain tolong. Ya, ada kasus mungkin santet atau guna-guna ya. Iya, masih ada itu ya. Kan, ada kalau orang yang berpikir udah pikiran modern, zaman sekarang apa enggak nih, masih ada, nyatanya masih banyak. Kayak orang-orang jualan pada pakai penglaris, pesugihan. Ya, nah mungkin nanti pesugihan ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Jadi yang istilahnya untuk kali ini ya ada memang ya seperti itu ya. Ada. Oke, perwujudannya
apa namanya? Ini masih nyambung kaitannya sama tema malam ini soal perwujudan. Kalau misal ada jin yang tertangkap di kamera handphone atau semacamnya, kamera ya mirrorless, itu benar seperti itu wujudnya, Mas? Kan Ya biasanya itu cuma kan, putih. ya kadang kan eh, apa namanya, perwujudannya tertangkap oleh kamera HP atau kamera-kamera zaman sekarang gitu kan. Bisa pertama kemungkinan lagi apes, Hmm, aja bangsa jinnya itu, hantunya itu apes. Nggak tahu kenapa kena foto ya kan. Karena biasanya kan gelombang foto kan juga eh, frekuensinya mungkin waktu itu sedang sama dengan hantu itu, jadi keambil fotonya. Nah, oh, secara bentuk perwujudannya ya kurang lebih seperti itu. Mungkin hanya hmm, sebatas sekilas, hmm, hanya sebatas putih. Apa pas hmm. lagi berdiri di sana, lagi pas diam itu kan. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Apes gara-gara lagi sefrekuensi ya. Iya. Oke. Nggak mungkin lah ikut narsis ya kan. Tapi kan Hmm, ada sok foto, tahu-tahu ini ada ini siapa? Ya mungkin ada yang ikutan narsis. Pas dilalah baik kena. oke oke. Ini ada pertanyaan titipan nih, Mas. Iya. Dari semua perwujudan itu berarti hantu itu fleksibel, bisa wujudnya kecil atau besar gitu. Bisa Bisa, berubah-berubah. bisa, Hmm. bisa. Misalkan bentuknya setinggi manusia, terus berubah lagi setinggi pohon, kan ada suka kayak gitu. Ya bisa. Karena tergantung lagi, semuanya kan kembali ke pemikiran kita. Ketika pikiran kita pikirannya Mm-mm. membayangkan sesuatu seperti apa, ya mereka akan berusaha mewujudkannya karena mereka sedang berusaha mengejar energi ketakutan kita gitu. Oke. Terus kira-kira yang belum dibahas apalagi, Mas? Ada lagi nggak soal Ya banyak, perwujudan ini yang ya kan bisa kita banyak. bahas di uh, malam ini? nah kalau dibahas banyak banget nih, ada banyak yang model Banaspati gitu kan. Nah, Banaspati itu biasanya suka ada di pos kamling. Nah, itu wujudnya apa itu? Suka ada. Banaspati di bawah kambing, malah baru denger. Enggak, maksudnya apa? Di pos kamling itu kadang suka ada kode kentongan yang tulisannya Banaspati atau apa ya, saya lupa. Iya, kayak Banaspati deh. Oh, beda. Kalau Banaspati itu beda. Oh, beda. Bukan Banaspati yang dimaksud. Kalau Banaspati kita kan apa, hantu api itu kan kayak gitu. Kalau Banaspati apa yang di mana, yang di pos ronda itu kan Mm-mm. bukan ini, bukan Oh, bukan oh maksud dari beda. perwujudan, beda. Apa yang di pos kamling itu apa berarti? Aku kayak mikirnya kalau di pos kamling ya itu Banaspati, ya itu yang bola api itu wujudnya. Bukan sih kalau itu, apa ya? Hmm. Kalau zaman dulu kan masih banyak orang-orang, kalau nggak salah ya, kalau zaman dulu kan masih banyak orang yang melakukan eh, pengamalan ilmu-ilmu hitam atau ilmu-ilmu Oh. apa. Nah, terus mereka melakukan, ya berubah, misalnya berubah wujud menjadi siluman apa. Nah, itu Hmm. Banaspati bencana. Bisa dikatakan bencana boleh. Terus Banaspati dari siluman-siluman itu kan zaman dulu kan ada. Kalau sekarang ya nggak ada. Oh gitu. Oke. Hmm. Berarti beda ya sama perwujudan yang apa, bola api Bola gitu ya. api kan, iya. Kemangmang ya kalau sini Pak, bola api kemangmang. Oke. Itu dulu aja Pak Masmu untuk malam ini Iya, iya karena soal kalau dibahas banyak banget. soal perwujudannya yang umum-umum aja ya, berarti bisa dikatakan penampakan yang mungkin masyarakat lihat, kalian semua ini pendengar yang
pernah lihat juga, itu bukan wujud asli, tapi cuma sebatas memang gambaran yang sebenarnya dibuat oleh masyarakat sendiri. Ya akhirnya hantunya atau setannya itu mewujudkan seperti itu ya Mas Mu. Betul. Oke, Ya, mewujudkan. pesannya buat pesan buat teman-teman semuanya sedang Mm-mm. mendengarkan ini. Jadi ketika berhadapan dengan hantu nggak usah takut. Hmm, Takut wajar, emang takut ya wajar takut manusia. takut Tapi jangan wajar. sampai takut berlebih ya. Justru malah kalau Bangun mindset kita ya. Bangun mindset kita bahwa hantu itu lucu dan menggemaskan. Gitu. Hantu itu lucu dan menggemaskan. Dan seperti tadi kan di awal-awal tadi saya sampaikan bahwa ketika mm-mm, melihat yang apa itu, oh bantal guling gitu ya, mm-mm, apa karung tinju atau apa kan, iya. pikiran kita nggak takut. Oh ada miskun, oh ada model iklan sampo itu, ada cewek cantik, oh ada tuyul, oh ada dedek bayi nggak pakai pampers atau apa gitu. Jadi Mm-mm. bikinlah perwujudan itu lucu sehingga mindset kita lama-lama tuh tertata dan sudah tidak takut lagi. Kayak gitu. Mungkin pesannya itu saja misalkan ketemu hantu. Mulai sekarang Oke. bangun mindset bahwa hantu itu lucu dan menggemaskan gitu aja. Oke, dan ya yang tidak ketinggalan juga kita harus tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala ya Mas, sebagai pencipta dari seluruh alam dan seluruh makhluk. Oke. Iya. Oke, pesan moral tumben. Oke, Ya untuk mungkin hari nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan nanti di kolom uh, komen ya. kolom komen nanti biar bisa kita bahas di pertemuan berikutnya kayak gitu. Oke. Oke, segitu aja dulu untuk obrolan malam Jumat kali ini. Mudah-mudahan ya sedikit menambah gambaran bagaimana dunia malam eh, diwujudkan, dan ya tidak jangan menumbuhkan rasa takut. Ya, kita itu berani, pokoknya gitu aja. Oke, terima kasih Mas Muh buat malam ini sudah memberikan Oke, sama-sama. kesempatan waktu, meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya juga. Kita ketemu lagi di obrolan malam Jumat selanjutnya. Oke, kalau gitu terima Ini kuat. kasih. Ya, terima kasih yang udah nonton sampai akhir atau juga mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa ya klik tombol like-nya kalau suka. Kalau nggak suka ya udah dislike aja nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Kemudian jangan lupa subscribe channel Rizky Novali. Oke, segitu aja dulu. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wis.